Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. इस आयत का तर्जुमा है, terjemah ayat ini adalah bahwa kamu sama sekali tidak akan dapat memperoleh kebaikan yang sempurna selama kamu tidak membelanjakan harta yang kamu sukai, yakni kamu belanjakan di jalan Allah, dan apapun yang kamu belanjakan sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Bir, kebaikan yang terbaik itu juga artinya bir. Kebaikan yang sempurna itu juga dikatakan bir, sebagaimana disebutkan dalam terjemahnya. Jadi seorang mukmin yang hakiki, yang senantiasa mencari keredaan Allah, standar kebaikan-kebaikan itu dia berusaha untuk meraihnya, dan memang itulah hendaknya dia lakukan yang dapat mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, di mana untuk mendekatkan diri kepada Allah berbagai corak, berbagai kebaikan disebutkan dan ditarik perhatian ke arah itu. Di sana membelanjakan harta, jadi membelanjakan harta di jalan Allah dan berbagai kemampuan dibelanjakan di jalan Allah, itu pun juga disebutkan sebagai kebaikan. Di dalam ayat ini, membelanjakan harta di jalan Allah itu dinyatakan sebagai kebaikan yang besar, yang sangat besar. Kebaikan itu baru dikatakan kebaikan apabila kamu membelanjakan sesuatu yang kamu cintai di jalan Allah, maka baru itu merupakan kebaikan yang besar. Memang sesungguhnya Allah memberikan ganjaran kepada setiap kebaikan yang dilakukan demi untuk meraih keredaan Allah. Tetapi ganjaran yang terbaik baru didapatkan apabila sesuatu yang terbaik itu dibelanjakan di jalan Allah. Atau Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai seorang hamba yang demi untuk keredaan Allah dia berusaha untuk meraih standar kebaikan yang tertinggi, dan untuk meraih itu sesuatu yang dia sangat sukai itu dia tidak khawatir untuk memberikannya di jalan Allah. Jadi iman yang sejati, kebaikan yang hakiki, yang
dan standar kebaikan atau pengorbanan yang tertinggi baru dapat diketahui bahwa apabila dibelanjakan, dikorbankan sesuatu yang paling dicintai untuk keteguhan iman dan keselamatan iman, juga untuk pengorbanan setiap sesuatu, seorang mukmin itu menjadi siap, dan hendaknya demikianlah seorang mukmin yang hakiki. Untuk memperoleh standar kebaikan yang tertinggi, seorang mukmin yang hakiki senantiasa gelisah, resah untuk dapat meraih itu. Di dalam hadis ketika ayat ini turun, seorang sahabat Abu Talha radhiyallahu taala anhu itu hadir di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berkata bahwa saya kebun saya yang paling saya sukai yaitu Birrauha, kebun Rauha, itu dikenal sebagai kebun Rauha, itu saya akan berikan di jalan Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menzahirkan kesenangan beliau yang luar biasa, bahwa kamu bagaimana kamu membelanjakannya itu. Maka para sahabat setiap saat senantiasa resah bahwa kapan mereka memperoleh kesempatan perintah lalu mereka melaksanakannya, supaya dengan keimanan dan keikhlasan dan kesetiaan mereka menzahirkan pengorbanan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang membelanjakan harta di jalan Allah itu sangat beliau iri, sangat senang, dan orang yang meraih standar ini di antara para sahabat itu tidak terhitung jumlahnya mereka itu, yang secara sembunyi-sembunyi mereka juga membelanjakan, dan secara zahir terang-terangan, dan secara diam dan secara zahir pun juga mereka belanjakan, supaya mereka memperoleh standar yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari seorang mukmin. Pengorbanan mereka, niat untuk pengorbanan mereka Tuhan yang mengetahui, dan kemudian Allah memberikan ganjarannya itu secara tidak terhitung. Untuk orang yang melakukan pekerjaan yang sederhana itu satu saat tiba mereka menjadi pemilik dari ratusan jutaan rupiah, dan kemampuan mereka tambah dipercemerlangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta yang datang dan tanpa khawatir, tanpa rasa takut, mereka belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan terus mereka belanjakan. Mereka memahami akan hal itu dan mengetahui bahwa dengan membelanjakan harta di jalan Allah, Allah tidak terhitung anugerahnya, 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu ganjarannya. Allah Subhanahu wa taala tidak mau berhutang. Dan yang paling besar adalah bahwa Rasulullah kekuatan kudusia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, revolusi rohani yang beliau ciptakan, akibat dari itu beliau senantiasa berpikir bahwa untuk meraih keredaan Allah sebanyak-banyaknya dilakukan upaya. Inilah maksudnya, yang untuk mana itu mereka berusaha sekuat tenaga untuk itu. Kehidupan para sahabat itu menjadi saksi akan hal itu, bahwa mereka pun juga meraih tujuan itu yang untuk mana mereka berusaha, dan keredaan Allah pun juga mereka meraih keredaan Allah juga. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam berkenaan dengan para sahabat itu, beliau bersabda bahwa betapa para sahabat yang mulia itu dapat memperoleh itu dengan gratis. Apakah mereka itu memperoleh itu dengan gratis? Untuk meraih gelar-gelar dunia sedemikian rupa pengeluaran yang harus dikeluarkan, kemudian mereka mendapatkan gelar yang sederhana, yang dengan itu tidak didapatkan ketentraman. Namun oleh karena itu perhatikanlah bahwa gelar radhiyallahu anhu yang dapat memberikan ketentraman dalam hati dan memberikan ketentraman dalam mata dan merupakan tanda daripada keredaan Allah, apakah itu didapatkan dengan sederhana, dengan mudah?
beliau bersabda hal yang utama bahwa keredaan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan faktor kebahagiaan sejati tidak akan diraih selama kesulitan yang Tuhan itu tidak akan berberkatlah demi untuk mencari keredaan Allah, mereka tidak menghiraukan kesulitan itu, karena kebahagiaan hakiki itu dan keredaan sejati adalah sesudah kesusahan yang sementara itu baru dapat diraih. Pada zaman ini untuk perbaikan dunia, untuk mendekat dunia kepada Allah Subhanahu wa taala telah mengirim Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam. Beliau alaihi salam dengan memberikan contoh para sahabat bahwa beliau bersabda, itu karena bahwa contoh yang mulia itu untuk kita adalah merupakan contoh. Kita harus berusaha berjalan sesuai dengan itu. Dan kalau kalian berusaha, maka kalian akan dikatakan dan maka kalian baru akan dikatakan sebagai orang yang hakiki mencari keridaan Allah. Kemudian di dalam sejarah Jemaat Ahmadiyah kita melihat bahwa Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam dengan pendidikan beliau yang langsung, ribuan orang-orang yang seperti itu diperlihatkan kepada dunia yang demi untuk meraih keridaan Allah mereka siap untuk mengorbankan segala-gala yang dia miliki. Dan kesegaran iman ini, panasnya iman ini di jemaat setiap hari mereka terus memperoleh kemajuan demi kemajuan setiap harinya. Di zaman Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, orang-orang itu yang mendapat pergaulan dengan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, mereka amanat Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ini mereka pahami dengan sebenar-benarnya bahwa pintu kebaikan itu adalah sempit. Oleh karena itu perhatikanlah bahwa membelanjakan harta yang tidak baik itu tidak akan bisa masuk di situ orang itu, karena jelas sekali dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun, bahwa selama kamu tidak membelanjakan sesuatu yang terbaik yang kamu belanjakan, maka pada sampai saat itu kalian tidak akan sampai kepada derajat terpuji. Jadi sahabat setelah mencapai itu, mereka senantiasa setelah memahami itu para sahabat, yakni sahabat Hazrat Masih Maud selalu gelisah, selalu ingin untuk melakukan pengorbanan. Yakni mereka yang mendapat dapat bergaul dengan Masih Maud, mereka senantiasa meminta doa kepada Hazrat Masih Maud supaya mereka berusaha juga supaya mereka mendapat karunia untuk berkorban, dan kemudian mereka juga mendapat pemandangan karunia Allah. Di sini saya ingin menyampaikan kepada kalian contohnya Hazrat Sufi Naib Bakhsai radhiyallahu anhu dari Kadian menyebutkan bahwa satu kali beliau hadir di jalsa salanah, maka saya katakan bahwa saya dalam kesendirian saya ingin katakan bahwa Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam bersabda bahwa datanglah. Pada saat itu pintu jendela terbuka dan teman saya pun juga masuk. Saya katakan bahwa bapak saya mengatakan bahwa saya telah memberikan anak kepada pendidikan, dan ketika dia sudah bekerja tidak menghormati kami. Saya katakan bahwa bapak kamu katanya saya telah mendidik anak saya tinggi-tinggi tapi dia tidak melakukan penghormatan. Ibunya mengatakan bahwa kamu telah menjadi orang Ahmad yang baik, jadi perhiasan saya yang ada pun sudah hilang. Dan di sini saya melihat, kemudian dia selanjutnya mengatakan di hadapan Hazrat Masih Maud, di sini saya melihat bahwa untuk penghormatan orang jemaat ini, para murid Tuhan itu memberikan ribuan rupiah. Oleh karena itu doalah untuk saya supaya Tuhan saya diberikan gaji double yang berlipat ganda supaya saya membelanjakan. Satu sisi bapaknya melaporkan bahwa sudah tinggi kedudukan lalu tidak berkhidmat. Di satu sisi
Ketika saya melihat kebaikan-kebaikan di Kadian, saya melihat pengorbanan-pengorbanan yang saya Tuhan, bahwa orang-orang bawa harta dan membawa ribuan. Oleh karena itu, berdoakanlah supaya saya diberikan taufik untuk berkorban. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda bahwa saya sangat baik, saya akan berdoa. Ingatlah, katanya, bahwa pada saat itu dia katakan itu 55 gaji saya. Kemudian sampai di Lahore itu beliau menulis surat. Maka persis pada saat itu dari stasiun kereta api Uganda 120 dan 35 sebagai gaji, maka ketika saya mendapatkan gaji, maka saya memberikan kepada huzur yang ada dalam hati saya. Jadi saya berikan kepada sesudah itu saya pergi ke Afrika, dan ketika selama saya pergi ada di Afrika, saya mendapatkan 3 kali lipat gaji itu, dan inilah mukjizat daripada pengabulan doa beliau. Kemudian seorang sahabat Hazrat Munshi Zafar Ahmad Sahib dengan perantaraan Mia Sahib menjelaskan bahwa Chaudhry Rustam Ali Sahib marhum, beliau adalah sebagai inspektur kereta api. Beliau dapat 150 gaji itu. Seorang yang muhlis, dan mereka seorang yang dikenal dalam jemaat. 20 beliau untuk rumahnya 20 rupiah. Kemudian selebihnya diberikan kepada Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Kemudian perhatikanlah untuk penghormatan agama dan untuk pengorbanan demi untuk agama. Beliau menciptakan di dalam hati orang-orang yang miskin juga. Mereka pun juga resah supaya dapat berkhidmat, dan jadi pembelanjaan tidak sempurna. Bagaimana mereka orang-orang yang sudah melakukan pengorbanan? Hazrat Qazi Muhammad Qamaruddin Sahib radhiyallahu taala anhu, saya Diwan Shah Sahib, berkenaan dengan beliau disebutkan bahwa sudah itu disebutkan. Kemudian katanya saya pun menanyakan kepada saya bahwa di Kadian apakah untuk pekerjaan khusus Tuhan pergi ke Kadian, karena di sana adalah Sayyid Sahab itu biasa lewat, dan saya Zuban Shah adalah penduduk Narwal. Beliau selalu lewat di situ, beliau selalu jalan dari Narwal dan lewat di Kadian, dan kurang lebih 1 mil, dan mungkin 100 mil kalau dilewat pertengahan. Maka beliau mengatakan bahwa apakah karena pekerjaan khusus Tuhan pergi ke Kadian atau karena ingin berjumpa dengan Hazrat Masih. Maka beliau mengatakan bahwa saya Diwan Sahib mengatakan bahwa karena saya adalah miskin, saya tidak bisa memberi canda. Oleh karena itu saya pergi supaya tempat tidur ruang tamu itu saya dapat perbaiki. Jadi tempat tidur di di guest house itu saya perbaiki. Inilah yang saya lakukan supaya dapat berburuh di sana. Jadi inilah standar daripada pengorbanan mereka yang saya berikan 2-3 contohnya itu. Orang-orang itu standar mereka yang mendapat bergaul dengan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, dan di dalam contoh itu riwayat itu banyak, tidak terhitung contoh-contoh itu. Tetapi akibat daripada karena kurangnya waktu, 1-2 yang saya bisa jelaskan, dan satu hal yang saya ingin sampaikan, dengan hal ini hati kita hendaknya penuh hati kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan lebih dari sebelumnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita terus hendaknya sujud di hadapan Allah, bahwa dengan perantaraan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam untuk mengibarkan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jemaat yang didirikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya pengorbanan tertinggi, standar pengorbanan tertinggi.
standar daripada membelanjakan sesuatu yang dia sukai, sahabat Hazrat Masih Maud alaihissalam itu tidak habis dengan zaman para sahabat Hazrat Masih Maud. Tidak berjalan hanya satu generasi atau dua generasi, bahkan lebih sesudah lebih 100 tahun pun juga keinginan kecintaan pada pengorbanan itu terus tegak. Bahkan lebih dari itu, untuk orang yang baru datang, orang-orang Ahmadi di berbagai tempat, mereka membelanjakan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu nampaknya terjadi perlombaan dalam membelanjakan harta. Dewasa ini ketika demi untuk kesenangan-kesenangan dunia mereka membelanjakan harta mereka, atau senantiasa mereka ingin membelanjakan harta untuk kesenangan pribadi. Orang-orang amat dengan menganggap itu sebagai nomor dua. Demi untuk agama mereka membelanjakan harta mereka. Untuk membuka mata dunia, pengorbanan-pengorbanan orang-orang Ahmadi yang saya anggap inilah merupakan bukti kebenaran Hazrat Masih Maud alaihissalam. Di Asia, di Eropa, di Amerika, di setiap tempat pemandangan pengorbanan ini itu terlihat. Hazrat Masih Maud alaihissalam, pahamilah amanat Hazrat Masih Maud alaihissalam. Dan untuk mengamalkan secara sepenuhnya, orang-orang ini berusaha untuk itu. Jadi selama orang-orang Ahmadi mendahulukan agama daripada dunia dan terus melaksanakan upaya-upaya ini, tidak ada musuh yang dapat menjatuhkan sebatang rambut kita, sehelai rambut kita. Untuk standar iman yang tinggi, saya ingin kemukakan contohnya. Nazim Mal dari pihak di India, beliau mengatakan bahwa saya katanya untuk wakfi jadid saya pergi kunjungan di Kerala. Jadi dalam membuat budget, ketika sampai saya berjumpa dengan seorang teman yang setia, saya yang mukhlis, bahwa dia katanya memulai bisnis furniture itu, dan dia menulis 400.000 untuk wakfi jadid. Jadi apapun bisnis keuntungan saya selain canda itu 10%, itu saya akan berikan katanya 10% untuk wakfi jadid. Maka Allah memberikan karunia dan bisnisnya itu berjalan. Dia memberikan petunjuk kepada istrinya bahwa dari pencarian tiap hari seberapapun perhitungan canda itu keluarkanlah. Dan sepanjang tahun ketika dia hitung, maka itu menjadi wakfi jadidnya itu menjadi 150.000 wakfi jadidnya itu. Dan dia mengatakan untuk tahun depan bukannya 10% tapi 25% saya akan berikan kepada canda. Kemudian dari India juga disebutkan tentang wakfi jadid ini, bahwa pada bulan Maret 1911 saya ke jemaat Betari itu. Ketika sampai di sana, saya seorang perempuan ketika digerakkan untuk wakfi jadid, maka dan orang-orang Ahmadi dan orang-orang Islam disebutkan tentang pengorbanan orang-orang Islam dan orang-orang Ahmadi, maka gaji sebulan itu dia tuliskan untuk perjanjiannya. Dan dia sebagai seorang guru biasa, bukan seorang yang kaya, dan dia memberikan 5.000 perjanjian. Dan saya sampai ke satu tempat, seorang wanita, dia itu adalah sebagai sadar jemaat juga. Jadi saya cerita kepada saudara jemaat bahwa anak perempuan tuan itu mengorbankan, dia mengorbankan sekian. Dia memanggil anaknya bahwa istri kamu, saudara perempuan kamu mengorbankan ini. Maka dia ceritakan kepada seorang saudaranya. Maka dia pun menuliskan janjinya lebih banyak lagi saudara atau kakak perempuannya itu. Dan beberapa tahun yang lalu, dan orang-orang yang masuk ke dalam jemaat, standar pengorbanan mereka itu bagaimana. Jemaat Mali mengatakan bahwa ada seorang teman kami, dia bekerja di konsel, dan dia biasa dalam pengorbanan itu selalu rutin, dan dia untuk
और कहा गया कि एक मुसलसल काम करना है cacah jiwa dia bekerja dan dia bekerja setiap bulan dan dia tidak akan satu hari pun tidak libur, dan sebagai gantinya dia mendapatkan 100.000 सिफा मिले dan dia 100.000 franc dia dapatkan, maka dia berjanji maka 6 hari akan रीजन का इस्तेमाल tersisa, dan datanglah ijtima di wilayah itu. Waktu ijtima di wilayah itu, yakni jalsah datang, musab jalsah, dia berpikir bahwa saya akan minta maaf kepada jemaat, dan saya minta maaf kepada jemaat tidak bisa ikut jalsah. Walhasil saya berpikir saya telah berjanji untuk mendahulukan pekerjaan jemaat. Jadi pekerjaan jemaat itu katanya kalau tidak dapat 100.000 ya maka saya akhirnya meninggalkan pekerjaan dan pergi ke jalsa. Teman-teman yang lain pada memprotes kenapa Tuhan menyia-nyiakan uang, dan ketika saya kembali maka katanya kamu sudah melanggar janji, tapi di dalam hati saya katanya itu wali kota kamu katanya pergi untuk demi Tuhan, oleh karena itu untuk kamu itu terpisah 100 sipa saya berikan, ambillah dari saya. Sudah itu wakil amir juga wali kota juga yang mengawasi pekerjaan, karena kamu bekerja untuk itu, karena tapi kenapa di dalam hati saya terbetik bahwa kamu harus saya kasih 100.000 sipa. Dari kemudian orang kampung, pimpinan kampung itu pun juga mengatakan bahwa karena kamu tidak ada, oleh karena itu untuk kamu saya sediakan 100.000 sipa. Namun jangan beritahukan kepada siapapun. Setiap orang mengatakan, dan ketika ditanya kepada seorang, maka jadi ada saja yang memberikan uang kepadanya, dan tidak ada satu pun tidak ada yang mendapatkan 100.000, sedangkan saya mendapatkan 300.000. Ini hanya akibat daripada mendahulukan agama daripada dunia. Dan saya memberikan 20.000 franc. Kemudian ada satu contoh dari Gambia juga. Amir Sahib menulis bahwa ada seorang teman, dia hutut Terawili, dia menyebutkan bahwa dia ingin membuat 100.000, tapi saya bisa minta utang dari orang, tapi kepada Tuhan tidak bisa minta utang. Beliau ini adalah orang miskin, dan dia di dalam keluarganya sangat sulit melipatkan hidup, tapi dalam urusan pengorbanan dia selalu mengikuti nizam jemaat dan selalu siap. Beberapa waktu lalu dia memberitahukan bahwa ketika dia telah memberikan canda 1.000, maka beberapa lama kemudian dia mendapatkan uang lebih dari itu, dan dia mengatakan iman saya bahwa apabila dibelanjakan di jalan Allah maka sesuai dengan itu Tuhan akan memberikan yang lebih besar lagi. Jadi inilah di atas keinginan pribadi, jadi mendahulukan Allah. Di Sierra Leone disebutkan bahwa saya beberapa peristiwa ini saya sebutkan di dalam ini yang ada dalam catatan saya. Jadi mubalik kita menulis bahwa seorang dari jadi seorang yang ada katanya sisa, dan waktu itu tahun itu sudah berakhir ketika di sini kita tidak memperkirakan, katanya pada saat itu saya hanya punya uang bisa membeli 20 genggam, dan hanya itu yang saya punya uang. Jadi sampai hari besok satu hari untuk orang rumah tidak ada lagi mata penghasilan. Tapi uang ini saya ingin serahkan kepada jemaat, tidak menghiraukan, dan saya beritahukan kepada keluarga saya bahwa Tuhan sendiri akan menyediakan. Pada malam itu dari kampung lain itu membawa 1 karung beras kepadanya, dan jadi Allah Subhanahu wa taala menyediakan.
di Ivory Coast itu mubalik kita menulis menerangkan bahwa ada seorang yang baru beat dari seorang hadim jemaat yang dia ada di Sandra Seher, dia menjual telur. Ketika dia pergi ke तो ये फौरन तैयार हो dia menekankan untuk pendidikan, maka dengan satu temannya itu dia पहुंच गए sampai kepada pusat jemaat dan dia berpendidikan, dia ikut pendidikan 3 bulan dan ये सोचकर कि अल्लाह ताला के dan dengan berpikir seperti itu bahwa saya bekerja untuk pekerjaan Tuhan, jadi dengan bertawakul kepada Allah dia tetapkan kepada adiknya तवक्कुल था कि अल्लाह ताला से dan dia harapkan dan tawakulnya bahwa dia ingin melihat. Jadi sesudah menyempurnakan pendidikannya 3 bulan dan dia kembali dan dia heran, katanya bahwa tidak kehitung keuntungan yang selama 3 bulan itu, dan dia dari canda itu dari 500 dia jadikan sebagai 1000 franc dan lebih dari itu Tuhan memberikan keberkatan lagi dan dia tambahkan lagi candahnya dan sampai dia membayar 4000 franc canda itu dan di canda Tahrik Jadid, dan tidak hanya ikut serta dalam Tahrik Jadid, bahkan ibu bapaknya yang mungkin tidak Ahmadi itu pun juga dia ikut sertakan. Jadi ibu bapaknya baru beat, dari pihak dia pun juga dia berikan. Amir Sahib Burkina Faso menjelaskan bahwa jadi seorang mubayyi baru yang jadi Sulaiman Sahib, bahwa dalam khutbah Jumat saya mendengar tentang pentingnya wakfi jadid, maka sepanjang malam saya tidak bisa tidur, bahwa jemaat mengerjakan pekerjaan besar namun kita tidak bisa ikut serta, dan dengan membayar 1.500 franc dan kemudian datang ke rumah misi, kemudian dia membayar 4.500 dia bayar, dia mengatakan baru saya tentram. Jadi Mubalik Switzerland menulis bahwa seorang Ahmadi yang dari Nigeria, Idris Sahib, menjelaskan dia sebagai karyawan di internasional dan dia memberikan 9.000 perang, dan bersama itu dia menulis nomor telepon juga bahwa saya itu namanya ada baru bahwa ini. Jadi ketika dikontak melalui telepon, maka dia bertanya bahwa sedemikian besarnya uang yang Tuhan berikan, dia memberikan bahwa 3 bulan saya datang di sini di Switzerland dan saya lupa canda saya, maka dia mengatakan kepada Mubalik, canda 3 bulan pun juga dia ini saya berikan 6 bulan, saya tinggal tidak ada jemaat, dan canda itu pun itu dia memberitahukan kepada saya, oleh karena itu saya mengirim uang sebesar itu, yakni 9.000 franc. Jadi inilah standar iman dari orang-orang itu, yang dan kendati seorang hamba tidak tahu, jadi Tuhan yang mengetahui, bahwa Tuhan yang maha mengetahui akan hal hambanya. Seorang Ahmadi, teman kita seorang Pakistan yang bekerja di sebuah perusahaan di Switzerland, dia menulis dia untuk pembayaran canda dia menulis 5.000 franc perjanjian dan dia mengharapkan bonus 5.000 dari perusahaan itu, tetapi dia berpikir juga apabila bonus itu dapatkan jadi dia akan membelanjakan untuk kepentingan, dan ketika dapat diketahui bahwa perjanjiannya itu sudah dekat waktu pembayarannya, maka dia memberitahukan untuk dibayar, bahwa saya akan bayar canda itu, dan sesudah itu dia memberitahukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sedemikian rupa memberikan karunia, itu bukannya 5.000 yang dia dapatkan 10.000 bonus itu yang dia dapatkan. Demikian rupa kepentingan pribadinya pun juga terpenuhi, dan janjinya pun juga terpenuhi. Kemudian kembali kita dari Benin menulis bahwa jemaat, jadi muallim kita datang untuk mengambil canda Tahrik Jadid.
Maka Abdul Latif Sahib चंदा दिया itu 31 perang. तो मजीद Jadi फिर दूंगा। maka lebih dia akan kirimkan lebih lagi. Jadi sedemikian rupa pada minggu itu Latif Sahib dia manggil kepada muallim dan dia tambah 7.000 franc lagi. Yang saya tadinya berikan canda 31.000 franc. Pada saat itu ada seorang yang datang dan seorang yang pasien datang yang untuk dia memberikan saya 34.000. Dan dia mengatakan saya tidak ada uang untuk kembali. Saya kembalikan 3.000 dan 31.000 franc dia berikan kepada. Dan segera dalam hati saya terpikir bahwa Allah Subhanahu Wa Taala dia memberikan 10 kali lipat. Jadi dari 31.100 sampai 31.000. Oleh karena itu saya lipat gandakan canda itu. Begitu juga dari Lebria, Mubalik kita menulis bahwa ketika dia pergi dalam sebuah kunjungan, maka seorang itu dengan pekerjaan yang kecil-kecil membawa air, pekerjaan-pekerjaan kecil dengan sangat semangat dia menghormati muallim. Maka murabbi mengatakan kepada memberikan dia hadiah 5 dolar. Dan ketika Mubalik kita menganjurkan pengorbanan waktu sholat dan menekankan supaya anak-anak pun juga ikut serta, maka anak itu pun berdiri dan memberitahukan kepada bapaknya bahwa saya ingin memberikan canda karena saya punya uang. Jadi katanya kalau kamu punya uang, katanya berilah. Maka anak itu uang yang 5 dolar itu dia berikan untuk canda. Jadi di dalam hati anak-anak yang lain pun juga minta dari bapaknya uang dan ikut serta dalam gerakan itu. Di Kirgistan, Mubalik kita menulis bahwa ada seorang yang baru beat. Itu dia 3 tahun yang lalu sudah beat. Dan 2008 ketika acara 100 tahun khilafat sesuai dengan anjuran pusat itu dikumpul gajinya ada pada saat itu 66 dolar. Jadi dia buatkan perjanjian, maka dia membuat perjanjian 44. Maka ketika dapat gaji dia langsung ke rumah misi. Jadi sebelum pulang ke rumahnya, jadi sehingga ketika dia ke rumah dia hanya membawa 22. Jadi Tuhan itu melihat keikhlasannya. Dalam waktu yang singkat dia mendapat pekerjaan di mana kurang lebih 150 dolar dia dapatkan keuntungan gaji. Dan dia bekerja sampai 3 bulan dan dengan karunia Allah Subhanahu Wa Taala dia mendapatkan 700 dolar. Dan dia kini berwasiat juga ketika Mubalik kita, katanya bukannya 101/16 Tuhan berikan, bukan, tapi 110. Katanya dari sejak saya beat saya sudah memberikan 1/10 harta saya. Jadi dia mengatakan. Kemudian ada lagi seorang perempuan yang baru beat. Jadi dia seorang yang muhlis. Dia baru setahun beat. Dan pada saat itu selama ini dia tidak memberikan canda. Ketika diberitahukan tentang canda dan diberitahukan bahwa di dalam jemaat itu ada canda-canda lazim dan apa-apa canda itu, maka segera dia ketika digerakkan di masjid, dianjurkan di masjid, dan dia mengatakan katanya secara ingin berjumpa dengan sadar pimpinan, saya ingin putus pekerjaan, saya ingin jumpa secara terpisah. Katanya saya mau segera jumpa. Maka dia datang dan 15.000 dia berikan untuk canda. Dan dia menyatakan sebegitu besar Tuhan uang ini. Dia mengatakan saya sudah hitung 1 tahun canda ini, dan dia memberikan berbagai gerakan anjuran itu dia bayar candanya.
dan canda 1 tahun itu dia berikan. Jadi inilah kesetiaan, keikhlasan dan kesetiaan dari orang-orang itu yang baru-baru. Jadi keikhlasan mereka untuk berkorban, bagaimana gejolak semangat mereka untuk melakukan. Sesudah beberapa peristiwa ini, saya ingin mengumumkan tahun baru Waqf Jadid, dan ada beberapa contoh yang peraturan yang saya ingin sampaikan. Ini merupakan tahun ke-56 atau bukan. Jadi ini mulai tahun yang ke-55, dan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala semua pengorbanan itu dari dunia itu, laporan yang didapatkan itu adalah sesuai dengan itu. Banyak sekali laporan-laporan yang belum sampai, yang masih telat, yang belum sampai. Itu 6 juta, lebih dari 6 juta 900.000. 6.900.000. Pakistan posisi pertama, dan kendati kondisi ekonomi keadaannya itu sangat parah, dalam pengorbanan mereka itu tidak ada kurangnya. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan kepada harta mereka, Tuhan melindungi mereka, dan Allah melindungi mereka dari segala kesulitan. Kemudian sudah itu Amerika juga, sesudah itu Britania, itu terpikir bahwa ini nomor 2, tadinya Amerika, tapi Amerika yang mengirim laporannya itu kepada saya. Sesudah itu Britania, itu dia tinggalkan di belakangnya sedikit, dan hanya sedikit saja perbedaannya, hanya 11.000 pound. Dan tadinya Britania itu Inggris nomor 2, tapi sesudah itu laporan yang datang kepada saya terpaksa itu dijadikan Inggris itu nomor 3. Tapi penambahan Britania itu Inggris itu pun sangat luar biasa. Itu luar biasa penambahannya itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang tidak terhitung. Dan di sini pun juga kondisi ekonomi di sini rusak. Canda pun juga mereka membangun, ada perhatian untuk pembangunan masjid juga. Kendati demikian, di dalam Tahrik Jadid dan di dalam Waqf Jadid pun juga jemaat UK memperoleh penambahan yang luar biasa. Dan inilah yang nampaknya itu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, bahwa itu mereka itu paham betul. Mudah-mudahan dalam kebaikan-kebaikan yang lain pun juga jemaat itu memperoleh kemajuan, dan jemaat pun juga di yang lain, jemaat Lajnah UK pun juga memainkan peran yang luar biasa dalam Tahrik Jadid juga dan dalam Waqf Jadid juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kepada semua wanita-wanita kita diberikan ganjaran. Inggris nomor 3, Jerman nomor 4, Kanada, India, kemudian Australia, kemudian Indonesia, kemudian Belgia, Switzerland. Dan dalam uang kertas domestik, pertama India yang luar biasa penambahannya itu kurang lebih 36%, dan kemudian Australia, kemudian Britania, kemudian Indonesia. Dan dari segi pembayaran canda secara per orang, Amerika pertama, Switzerland, kemudian Ireland. Ini nampak bahwa Amerika itu mereka itu telah sampai kepada poin yang selama tidak memberikan penambahan dari jumlah, maka di sana di Britania mereka bisa lebih baik dari itu. Afrika dari segi keseluruhan 5, Ghana, Nigeria, Mesir, kemudian Burkina Faso, kemudian Uganda.
वक्फे का चंदा अदा करने वालों में भी इस तरह अल्लाह ताला Orang yang memberikan canda wakfi jadi dengan karunia Allah itu bertambah 91.000 penambahan, jadi banyak sekali. Kepada orang Afrika pun saya katakan tambahlah, katanya kita akan berikan target kepada mereka supaya di jumlah itu mereka tambah. Jadi orang-orang yang baru datang pun juga akan ikut sertakan. Hazrat Masih Maud alaihissalam dengan keras mengatakan harus dibiasakan untuk pengorbanan. Dan orang Afrika jemaat kalau mereka berusaha maka akan ada penambahan secara khusus dan berusahalah untuk memberikan penambahan. Kendati memberikan uang sederhana sekalipun yang tidak banyak. Dan di jumlah ini Niger, Syrian, Benin, Uganda itu mereka berusaha keras. Kepada Ghana itu sangat kurang usaha. Jadi Ghana harus menambah usahanya. Jadi jemaat Pakistan yang 3 dari orang tua itu pertama Lahore, kedua Rabwah, dan ketiga Karachi. Yang dari cabang dari provinsi kabupaten Sialkot, Rawalpindi, Islamabad, Faisalabad, Sihapura dan Gujranwala, Umarkot, Gujarat, dan Bawal Nagar. Dari Atfal itu dari jemaat yang besar Lahore nomor 1, Karachi nomor 2, Rabwah nomor 3. Di kalangan Atfal, polisi kabupaten Sialkot nomor 1, Rawalpindi nomor 2, Islamabad nomor 3, Faisalabad nomor 4, Sihapura nomor 5, Gujranwala nomor 6, Kotsad 6, 9, dan Gujarat 10. Itu jemaat kelima dari segi Los Angeles nomor 1, Silicon Valley nomor 2, Detroit nomor 3, Chicago nomor 4, 10 jemaat di Britania, Greens Park nomor 1, New Walden nomor 2, New Park nomor 3, 4, Masjid Fazal, Vernon West nomor 6, nomor 7 Lewington, Manchester nomor 9 Gillingham, dan yang 10 dan daerah wilayah Britania ada 5, South Region, Utara, kemudian Bethlehem, Benden, Islamabad, dan Middlesex. Itu jemaat di Jerman, Hamburg nomor 1, Frankfurt nomor 2, nomor 3 Franspa, dan Wiesbaden nomor 4, nomor 5. Di 10 jemaat di Jerman, 1 Denmark, Köln, Wolfsheim, Neuss, Mega, Friedberg, Cottbus, Mahdi Abad nomor 9, dan Hanau nomor 10. Itu jemaat Kanada pertama nomor Westel, Western South, Gurbridge, Warminton. Itu jemaat Kanada pertama adalah sebelah utara North, Durham dan Hamilton North. Jemaat India 1 Kerala, ya dari segi provinsi Kerala, Tamil Nadu, Jammu Kashmir, Andhra Pradesh, Rasmandar, Karnataka, Punjab, Orissa, Uttar Pradesh, Marathan. Dan ini provinsi tapi termasuk juga kota-kota. Dari segi penerimaan, Calicut, Kerala, Lanutown, Kadian, Hyderabad, Coimbatore, Kolkata, Chennai, Bangalore, Karunanga, Gapli. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semuanya di dalam hati mereka itu dalam hal canda, ya anak-anak pun juga mengambil bagian. Allah memberikan keberkatan kepada semua harta mereka, dan bersama itu pula untuk tahun yang akan datang, sebagaimana saya katakan, saya umumkan bahwa
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kepada semuanya lebih dari sebelumnya. किताब फरमाए इन कुर्बानियों में बरकत Allah memberi taufik untuk melakukan pengorbanan dan इंतहा बरकत harta jemaat itu pun juga Allah memberikan keberkatan. Jadi kondisi dunia itu mudah-mudahan karunia Allah lah yang जमात के जारी रखने और उनको jemaat di dalam programnya itu dan jemaat dalam पैदा करने की dan फरमा रहा है इसके बगैर तो कोई mudah-mudahan Allah beri taufik kepada untuk melakukan hal itu. Oleh karena itu dalam doa-doa berbanyaklah berdoa dalam sholat untuk keberkatan. Adalah akhirnya नमाजों के बाद मैं एक जनाजा भी पढ़ाऊंगा sesudah sholat berjamaah, sholat ada jenazah, sholat jenazah. Jadi seorang penyair kita yang terkenal Maulana साहिब इब्न Abdul Manan Nahid Sahib, जो मुस्लिम अलैहिस्सलाम anak daripada Hajah yang merupakan sahabat Hazrat Masih Maud, jenazahnya itu 1 Januari 2000, beliau wafat 93 tahun umurnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Manan Sahib एक मोज़ेज़ कश्मीरी खानदान में 1919 seorang yang dari keluarga Kashmiri, beliau lahir tahun 1900 dan हज़रत मुंशी मोहम्मद इस्माइल साहब सियालकोटी Hazrat Musi Muhammad Ismail Sayyid dari Sialkot yang merupakan sahabat Hazrat Masih Maud adalah nenek beliau. Hazrat Maulana Abdul Karim Sialkoti radhiyallahu taala anhu दादा मोहतरमा हाकिम बीबी साहबा के फूफा थे itu ibu beliau ketika beliau पेश हुई है dan beliau di rumahnya itulah dirawat karena beliau tinggal di Kadian. Oleh karena itu di rumah Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam beliau jadi beliau mendapat kontak dengan Ammajan juga. जानते हैं जमात Nahid Sahib itu banyak yang mengenal beliau, sangat terkenal sebagai seorang penyair dan beliau seorang sosok yang सियालकोट में उन्होंने हासिल की dalam pendidikan pertama di Sialkot 1940 beliau dapat gelar BA dari Pandap University dan kemudian beliau masuk di फिर उन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया kemudian mendapat bekerja dan kemudian beliau meninggalkan pekerjaan dan masuk tentara dan pada beliau pensiun sebagai dipti dan beliau memperoleh taufik untuk berkhidmat dan dimanapun beliau tinggal di sana pekerjaan jemaat juga beliau terus mengambil bagian. Beliau seorang yang sangat rendah hati, seorang penyair yang sangat bagus dan jadi para pemuda penyair-penyair yang baru yang masih muda beliau selalu berikan apresiasi dan beliau berbicara dengan sangat santun dan selalu menjadi bagian dalam penyair-penyair jemaat. Beliau pun 2 kali datang ke London untuk ikut serta dalam acara syair menyair. अमल करने की कोशिश Dalam syarat-syarat BA, beliau senantiasa mengamalkan syarat-syarat BA, berusaha mengamalkan amanat tentang kejujuran dan kesetiaan itu merupakan contoh dan beliau selalu taat dalam melakukan sholat teratur dan kesetiaan dan sifat pemaaf beliau sangat baik dan kehormatan kepada khalifah itu luar biasa dan beliau seorang yang sangat taat. सफ़े अव्वल के वफादारों में कहना चाहिए इनको Beliau bisa dikatakan sebagai orang-orang yang setia di barisan pertama dan dalam pengorbanan harta sebagai seorang yang terdepan. Beliau seorang yang tidak ada ego dan beliau tidak punya anak namun memelihara seorang putra, seorang anak angkat. Bukan Allah Subhanahu wa taala anak yang beliau pelihara itu pun juga pengaruh daripada pendidikan beliau kepadanya. Mudah-mudahan senantiasa itu tetap tegak dan supaya anak itu pun juga mendapat taufik untuk berkhidmat kepada agama. Mudah-mudahan dengan ikhlas dan kesetiaan dia kepada anaknya pun juga terus diberikan taufik. Mudah-mudahan.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.